Karena ibu menyusui itu tidak boleh sembarang memilih KB. KB yang tepat untuk ibu menyusui itu harus menggunakan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bunda Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tema tentang kapan sebaiknya ber-KB setelah melahirkan dan KB apa yang cocok untuk diri kita, untuk keadaan tubuh kita. Jadi tidak boleh asal memilih KB. KB harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing. Nah, nanti Bunda akan menjelaskannya lebih lanjut pada kesempatan kali ini. Buat bunda-bunda, ibu-ibu semua yang ada di rumah yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya bunda-bunda semua tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Jadi selalu update materi dari Bunda ya. Nah, baik, langsung saja Bunda akan menjelaskan tema pada hari ini, yaitu kapan waktu ber-KB setelah melahirkan dan menggunakan KB apa sesuai kondisi tubuh masing-masing. Kapan waktunya kita harus ber-KB nih setelah Bunda sudah melahirkan? Bunda harus tahu yang namanya setelah melahirkan itu ada hormon laktasi. Hormon laktasi atau hormon prolaktin yang dikeluarkan ketika ibu menyusui bayi. Hormon tersebut bisa digunakan sebagai metode kontrasepsi, yaitu namanya metode MAL, metode MAL. Metode MAL atau metode aminolaktasi, yaitu ketika Bunda setelah melahirkan tidak mendapati menstruasi selama kurang lebih 6 bulan. Jadi selama 6 bulan Bunda belum men dan Bunda masih aktif menyusui atau ASI eksklusif selama 6 bulan dan Bunda tidak mengalami menstruasi, itu Bunda sudah termasuk dalam metode KB MAL atau metode aminolaktasi itu tadi. Metode KB dengan metode hormon saat menyusui. Jadi kalau Bunda tidak menyusui dan Bunda sudah menstruasi yang pertama setelah melahirkan, itu Bunda tidak boleh melanjutkan metode aminolaktasi ini. Bunda harus segera memilih KB yang tepat untuk Bunda jalani. Seperti apa KB yang tepat untuk kondisi Bunda setelah melahirkan? Yang pertama, untuk kondisi Bunda setelah melahirkan, yaitu Bunda sedang menyusui. Karena ibu menyusui itu tidak boleh sembarang memilih KB. KB yang tepat untuk ibu menyusui itu harus menggunakan hormon yang tidak mempengaruhi keluarnya ASI. Jadi misalkan Bunda tiba-tiba dengan ber-KB ASInya berkurang atau ASInya bisa terhenti, itu Bunda harus mengecek lagi KB Bunda yang dijalani. Apakah salah memilih KB karena dapat menghentikan hormon laktasi. Jadi ASInya bisa berhenti secara tiba-tiba atau bisa berkurang karena pengaruh hormon KB Bunda yang Bunda jalani saat itu. Jadi untuk itu hormon KB apa yang tepat supaya ASI Bunda tidak terganggu, ASInya keluar tetap lancar, tetap banyak dan tidak mempengaruhi tubuh Bunda. Yang pertama yaitu Bunda harus menggunakan, misalkan Bunda ingin menggunakan KB dengan hormon, yaitu memilih misalkan KB suntik, itu Bunda harus menggunakan KB suntik yang 3 bulan.
Karena KB suntik 3 bulan ini mengandung hormon yang namanya hormon progesteron. Jadi KB 3 bulan ini tidak mempengaruhi ASI Bunda menjadi berkurang. Jadi kalau Bunda datang ke tempat bidan ingin ber-KB dan memilih KB hormon yaitu KB suntik, Bunda harus memilih KB yang 3 bulan supaya tidak mempengaruhi kebutuhan ASI Bunda untuk bayi Bunda. Jadi ASInya nanti akan tetap lancar dan tidak mengurangi volume ASI yang Bunda keluarkan. Jadi tidak akan mengganggu proses ASI eksklusif yang Bunda jalani. Kemudian jika Bunda tidak ingin menggunakan hormon, Bunda bisa menggunakan yang namanya KB IUD atau spiral. KB spiral ini dapat Bunda lakukan pada saat Bunda sedang menstruasi hari keempat atau ketika 3 hari sebelum berakhirnya menstruasi. Yaitu kenapa alasannya kok KB spiral atau KB IUD ini dipasang ketika Bunda sedang mens. Karena ketika Bunda sedang menstruasi, itu mulut rahim Bunda itu sedikit terbuka. Jadi nantinya jika dipasang KB IUD ini, Bunda tidak akan merasakan sakit saat pemasangan. Jadi rasanya KB IUD ini banyak yang bilang nanti pemasangannya sakit dan banyak keluhan nantinya setelah dipasang. Nah, itu tidak benar sama sekali karena proses pemasangan KB IUD ini dipasang ketika proses masih mengalami menstruasi hari keempat atau hari ketiga sebelum berakhirnya menstruasi hari keempat, kelima, atau hari keenam. Yang penting masih ada flek-flek darah yang masih keluar. Jadi ketika proses pemasangannya itu berjalan, Bunda tidak akan merasakan nyeri karena rahimnya sudah terbuka, sudah masih sedikit lunak dan terbuka, jadi ada jalannya untuk memasang KB spiral ini. Jadi KB ini sangat memungkinkan untuk Bunda yang tidak memilih KB hormon. Jadi KB spiral ini tidak menggunakan hormon, melainkan hanya menggunakan alat yaitu tembaga khusus yang dipasang yang berbentuk angka T yang dipasang di dalam rahim ibu. Tujuannya KB ini untuk menutup saluran telur kanan dan kiri, saluran tuba kanan dan kiri. Dengan adanya tembaga KB ini, itu akan membuat lendir di daerah yang tertutup tersebut, jadi menyulitkan sel sperma untuk masuk ke dalam menemui sel telur. Jadi KB ini sangat aman sekali bagi bunda-bunda di rumah yang tidak cocok menggunakan KB hormon. Jadi KB non hormon yang paling cocok untuk Bunda adalah KB IUD atau spiral ini. Karena KB hormon, jika Bunda mengalami tekanan tensi tinggi, itu akan sangat tidak disarankan karena dapat meningkatkan tensi Bunda menjadi semakin tinggi. Jadi untuk tensi yang tinggi disarankan tidak menggunakan KB hormon seperti KB suntik atau KB pil atau KB implan juga. Jadi harus menggunakan KB non hormon seperti IUD atau spiral. Jika Bunda mengalami kondisi migrain atau pusing, sakit kepala, sering sakit kepala, Bunda juga tidak boleh menggunakan metode KB hormon. Kondisi apa lagi yang tidak diperbolehkan untuk menggunakan KB hormon selain punya tensi tinggi, punya sakit kepala, yaitu punya berat badan yang terus meningkat. Berat badan yang termasuk obesitas. Nah, bagi bunda-bunda yang berat badannya masih obesitas, masih di atas berat badan normal, sebaiknya tidak menggunakan KB hormon. Karena KB hormon bisa meningkatkan berat badan Bunda semakin naik.
Dan bagi bunda juga yang mengalami kulitnya itu mudah sekali jerawatan atau timbul jerawat di wajah, banyak jerawat di wajah, dan KB hormon ini juga dapat mempengaruhi bertambahnya jerawat, bertambahnya flek-flek hitam di area wajah. Untuk itu, jika bunda ingin flek-flek di wajahnya tidak terlalu bertambah, bunda disarankan menggunakan KB yang non-hormon. Karena macam-macam KB itu sangat banyak, selain KB suntik, KB pil, KB implan, dan juga ada KB IUD atau KB kondom. Tapi kondom ini bersifat tidak 100% untuk menangani kehamilan, karena bisa saja yang namanya alat nanti kondomnya bisa berlubang atau bisa sobek, jadi memudahkan sperma masuk kapan saja. Untuk itu bunda yang baru saja melahirkan atau merencanakan KB-nya dari sebelum persalinan, dari mulai kehamilan harus segera direncanakan KB apa yang tepat untuk kondisi bunda dan kapan waktunya. Jadi misalkan seperti yang bunda jelaskan tadi, bunda melakukan ASI eksklusif dan belum mendapati menstruasi yang pertama, bunda masih boleh menunggunya sampai usia 6 bulan. Sampai usia lamanya 6 bulan, bunda masih bisa tidak menggunakan KB apa-apa karena waktu tersebut bunda sudah termasuk KB MAL, metode amenorelaktasi, metode dengan kontrasepsi menyusui dengan hormon laktasi, hormon prolaktin. Jadi bunda masih dalam termasuk ber-KB alami. Dan nanti setelah waktu 6 bulan datang tiba atau sebelum 6 bulan bunda sudah mendapati menstruasi yang pertama, bunda harus segera melakukan KB. Kalau bunda masih menyusui, bunda bisa memilih KB yang hormonnya tidak mengganggu proses menyusui bunda, yaitu jika bunda memilih KB harus mengetahui hormon yang pas untuk kondisi bunda, yaitu jika bunda memilih KB suntik, bunda harus memilih KB suntik yang 3 bulan supaya tidak mempengaruhi bunda saat memberikan ASI. Jika bunda sudah tidak memberikan ASI, bunda bisa memilih KB hormon apa saja, boleh KB hormon yang 1 bulan atau yang 3 bulan. Tapi ingat, jika bunda menyusui, bunda harus memilih jika KB suntik yang 3 bulan yang tidak mempengaruhi menyusui bunda. Jika kondisi tubuh bunda tidak memungkinkan untuk menggunakan KB suntik yang seperti bunda jelaskan tadi, karena bunda memiliki tensi tinggi atau bunda memiliki sakit, sering sakit kepala, kemudian berat badan bunda mengalami obesitas atau gampang naik, dan juga bunda kulit wajahnya berjerawat atau sering timbul jerawat, bunda dapat menggunakan metode yang non hormon atau metode yang tidak mempengaruhi kondisi tubuh bunda semakin memburuk. Misalkan semakin bertambahnya berat badan, semakin bertambahnya jerawat, semakin naik tensi bunda, kepala semakin pusing, karena semua dapat mempengaruhi kondisi kesehatan bunda. Untuk itu bunda memilih KB yang non hormon, yaitu alat kontrasepsi jangka panjangnya, yaitu IUD atau spiral itu tadi. Spiral ini jika digunakan itu jangka waktunya bisa bertahan lama, yaitu sekitar 5-10 tahun. Biasanya setelah pemasangan, nanti bidan atau dokter akan memberikan buku untuk pemeriksaan ulang, untuk kontrol ulang, kapan waktu kunjungan untuk kontrol dan kapan waktu untuk dilakukan pencabutan atau pengeluaran alat
KB tersebut. Nah, dari jadwal yang sudah ditentukan, nanti dokter atau bidan biasanya ini bisa dilepas sekitar 5 atau sampai paling lamanya 10 tahun. Jadi metode jangka panjang ini sangat cocok bagi bunda untuk menunda kehamilannya sekitar 4 tahun ke atas. Akan tetapi jika menggunakan metode ini, bunda 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi ingin mendapatkan momongan lagi, bisa bunda melepasnya ke bidan atau ke dokter. Ketika proses pelepasan itu bunda lakukan harus sama dengan proses pemasangan, yaitu ketika bunda sedang menstruasi hari keempat, hari kelima, atau hari dimana masih keluar flek-flek darah sedikit. Karena saat pengeluaran diharapkan mulut rahimnya masih membuka, jadi saat dikeluarkan bunda tidak akan merasakan nyeri. Nah, ketika sudah dikeluarkan, nanti bunda bisa dilakukan program hamil lagi. Nah, jadi sekarang ibu-ibu sudah tahu kapan waktunya ber-KB dan KB apa yang cocok buat tubuh bunda dengan keadaan bunda pada saat sekarang. Untuk itu, carilah KB yang benar-benar pas cocok buat tubuh bunda sendiri. Jangan sampai asal salah pilih KB, jangan sampai memperburuk keadaan bunda. Pilihlah KB sesuai kondisi bunda. Baik, terima kasih pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat bunda sampaikan. Kurang lebihnya bunda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.